أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepadanya, siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu tentang akhirat itu, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Dan tidak ada kekuasaan iblis, ya kan, terhadap mereka. Tidak ada kekuasaan iblis. Jadi iblis itu tidak bisa menguasai manusia untuk kampung akhirat, ya kan. Dan siapa yang masih ragu terhadap hal gangguan dari iblis itu sendiri, dan Tuhanmu mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kalau dia diperdaya oleh iblis, tidak ada kekuasaannya. Kekuasaan iblis itu tidak ada memperdaya manusia itu. Kalau orang-orang itu tahu bahwa Al-Quran itu bicara tentang masalah, oh ini kerasukan iblis, tidak ada itu. Coba ulang baca terjemahannya. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya hari akhirat, dan siapa yang masih ragu tentang akhirat itu, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Jadi tidak ada kekuasaan iblis terhadap orang yang percaya kepada hari akhirat, ya kan. Kekuasaan iblis itu untuk percaya kepada hari akhirat, tidak ada kekuasaan ini. Dan siapa yang masih ragu, ya kan. Siapa yang masih ragu? Ini berarti kan orang masih ragu bahwa iblis itu berdayanya kuat gitu. Dan Tuhanmu mengetahui dan segala sesuatu, dan dia memelihara. Jadi orang-orang yang bisa melawan iblis itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kepercayaan itu jangan sampai terpecah kepada godaan iblis, setan yang terkutuk. Ulida'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wala fil ardi wa ma lahum bima
وما له منهم من ظهير. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap berbagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kedua seruan seberat Zahra pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Katakan hai Muhammad, ya, serulah mereka kepada Allah, ya kan? Karena tidak ada suatu selain Allah, mereka tidak ada memiliki kedua selain Allah dia tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun, ya kan, sebiji bayam pun yang ada di langit dan di bumi, tidak ada kekuasaan. Dan tidak ada baginya apa yang ada di langit dan di bumi tadi. Wa ma lahu minhum min zahiri. Dan tidak ada baginya bagi mereka dari apapun yang telah mereka di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Nah, dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Tidak ada yang membantu. Di dalam penciptaan langit dan bumi tidak ada yang membantu. Jadi syirki itu artinya kesirikan, pembantu. Jadi tidak ada campur tangan iblis terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi bumi itu kepunyaannya Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Ulang lagi. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya atau memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan darilah hati mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha perkasa. Tidak ada syafaat, ya kan? Tidak ada syafaat, tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali atas seizinnya Allah itu. Sehingga apabila telah dihilangkan dari hati mereka berkata, maka apa yang mereka
apa yang telah difirmankannya apa yang oleh telah Tuhanmu. difirmankannya oleh Tuhannya. Mereka menjawab, Mereka perkataannya benar, perkataan yang benar itu, dan dialah yang maha tinggi, maha dan dia perkataan yang benar itu adalah dia yang maha tinggi, yang maha maha besar. Jadi selain dari Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, yang memberikan syafaat itu hanya atas izin Allah. Apabila sudah dihilangkan dari hati mereka, mereka berkata apa yang telah difirmankan pada mereka itu adalah benar. apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu. Apa yang difirmankan oleh Tuhanmu benar, itu benar. dan dialah yang Qala maha tinggi. rabbukum qalu haq. Dia yang maha tinggi, yang maha besar. Apa yang telah difirmankan Tuhan itu, dan itu adalah benar. Ya, maha tinggi dan maha besar. Jadi maha tinggi dan maha besar itu hanya Allah. Yang bisa memberikan syafaat itu hanya Allah. Yang bisa menghilangkan keraguan di dalam hati mereka itu adalah Allah. Yang benar itu adalah Allah. Jadi kalau semuanya Allah, tidak ada kekuasaan yang lain. Qul ma yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu wa inna au iyyakum la'ala huda wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang yang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakan hai Muhammad, kepada siapa? Kepada kaumnya. Jadi Muhammad berkata kepada kaum. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi itu? Yang memberikan rezeki dari langit dan bumi itu siapa? Katakanlah Allah. Ya kan? Tidak ada yang lain bisa memberikan rezeki. Jadi kalau meminta rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang yang musyrik. Kami atau kamu Orang-orang musyrik katanya. orang musyrik lebih Pasti berada tinggi, dalam, ya. Pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan. Kami atau kamu orang musyrik pasti dalam kebenaran. Pada dalalim mubin. Kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Benaran atau dalam Kesesatan. kesesatan yang nyata. Jadi siapa yang dapat petunjuk itu dapat kebenaran. Siapa yang tidak dapat petunjuk itu sesat. Jadi yang memberikan mengatur masalah rezeki itu adalah Allah. Jadi bagaimanapun kita berusaha sekuat tenaga kita mendapatkan rezeki, meraih rezeki sebanyak-banyak dengan cara macam-macam, itu rezeki itu tetap datangnya dari Allah. Jadi dekat dengan Allah, maka rezeki datang dari Allah.
Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, dan tidak pula akan bertanggung jawab Apa yang atas kami apa kerjakan yang kamu kerjakan. itu tanggung jawab masing-masing. Jadi tanggung jawab itu kepada pribadi masing-masing. Kalau dia salah, resiko tanggung sendiri, ya kan? Kalau dia benar, resiko tanggung juga sendiri. Atas kebenarannya dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha memberi keputusan, Maha mengetahui. Katakanlah, ya, Allah itu akan mengumpulkan kita semuanya. Tuhanmu, ya kan? Kemudian Dia akan memutuskan, ya, di antara kita dengan kebenaran juga. Kumpulkan, kemudian diputuskan dengan kebenaran. Dan Dia pula yang lebih fatahul alim. Dan Dia yang Maha memberi keputusan. Ya, Dia yang Maha memberi keputusan. Maha mengetahui. Dan lagi mengetahui. Dia itu siapa? Allah. Jadi Allah itu akan mengumpulkan kita semuanya, memberikan keputusan dengan kebenaran. Dan Dia juga Maha pemberi keputusan dan Maha pengetahui. Jadi tidak ada hak prerogatif manusia atau orang lain atau iblis untuk memberikan keputusan itu. Keputusan hanya dari Allah. Makanya kita bekerja itu karena Allah, berusaha karena Allah, karena segala sesuatu datangnya dari Allah. Qul aruni alladzina al-haqqtum bihi suraka kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembah-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya. Dan tidak mungkin, sebenarnya Dia Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Katakanlah, ya, perlihatkanlah aruni atas sembahan-sembahanmu, ya kan? Sembahan-sembahanmu dia memperserikatkan Allah, ya kan? Terus
Ia persembahan-sembahanmu dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak Sekutu-sekutunya. mungkin sebenarnya dia Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya tidak mungkin lah sembahan itu bersekutu dengan Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuat, lagi maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah itu tidak bersekutu dengan siapapun, ya kan? Kalau nyembah Allah aja yang disembah, jangan disekutukan dengan yang lain. Nah, jadi kebanyakan manusia itu merasa lemah kalau tidak membawa sekutunya. Itu masalahnya. Karena sembah cuma Allah aja, jangan ada persyaratan-persyaratan untuk mencapai ke sesuatu tujuan gitu. Kalau pakai persyaratan-persyaratan itu berarti sudah bersekutu. Sampai sini dulu. Shadaqallahul azim. 27 ya. 27 kan? Ya, surah 28. Jadi kalau mempersekutukan Allah untuk mencapai sesuatu, pakai syarat ini, syarat itu tidak dibenarkan oleh Allah. Yang berhak disembah itu adalah Allah. Tidak paham.